Tes 1, 2, 3. Oke, mic sudah berfungsi. Oke, baik anak-anakku sekalian. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini anakku semua? Sehat? Ya, sehat semua ya. Ada yang saya melihat di sini ada 4 orang yang masih belum bergabung. Mudah-mudahan tidak karena faktor jaringan dan sebagainya. Namun yang pasti kita berdoa semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita pada hari ini, Pak Guru meminta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan, Diba. Terima kasih, Diba. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru ingin memastikan apakah perangkat elektroniknya sudah bisa tergabung. Tidak ada masalah dengan perangkatnya ya. Jaringan internet mudah-mudahan juga mendukung pada hari ini anak-anakku sekalian. Nah, jika sekiranya dalam proses pembelajaran nanti, anak-anakku sekalian mengalami kendala jaringan, mohon menginformasikan ke Pak Guru. Kemudian untuk meninggalkan room, untuk aktivitas lain silakan di chat untuk meminta izin anak-anakku sekalian supaya Pak Guru tahu keberadaannya kalian. Nah, baik anak-anakku sekalian, saat ini kita berada dalam pembelajaran daring untuk membahas satu materi yang baru. Oleh karena itu Pak Guru akan mempresentasikan sesuatu. Jadi mohon kiranya anak-anakku sekalian bisa mencermati apa yang Pak Guru tampilkan. Pak Guru izin ya untuk share screen. Anak-anakku sekalian, apakah di layarnya sudah nampak presentasi saya? Oke, baik. Iya. Anak-anakku sekalian, coba sekarang perhatikan sesuatu yang tampil di layar kalian. Ini kira-kira gambar apa anak-anakku sekalian? Oke, susu. Susu kemasannya ya. Kemasan susu. Nah, anak-anak kotak susu, betul sekali. Anak-anakku sekalian tentunya pernah mengonsumsi ini kan? Nah, sebelum anak-anakku mengkonsumsi, maka biasanya anak-anakku sekalian itu memperhatikan bagian kotak belakang kemasan tersebut. Nah, di situ anak-anakku sekalian akan mendapatkan yang namanya apa? Informasi nilai gizi. Nah, kalau anak-anakku baca di sini, kira-kira ada informasi apa saja yang bisa anak-anakku perhatikan di kemasan susu ini? Oke, komposisi. Komposisi betul sekali. Nah, komposisi yang kalian temukan pada gambar ini apa saja anak-anakku sekalian? Boleh ditanggapi silakan. Ada apa saja di kemasan ini anak-anakku sekalian?
Bahan-bahan yang digunakan. Oke, bahan-bahan yang digunakan apa saja di sini? Boleh disebutkan? Boleh dibaca ini? Ada ininya di informasi nilai gizinya ini. Ada apa saja anak-anakku sekalian? Ada lemak total, terus lemak jenuh, kemudian iya ada protein, kolesterol. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa kira-kira Pak Guru menampilkan gambar ini? Kenapa Pak Guru menampilkan gambar ini, anak sekalian? Ada yang bisa memberikan komentarnya? Kenapa saya menampilkan gambar ini? Silakan ada yang beri komentar anak-anakku sekalian. Ayo semangat. Halo. Ketua kelas, barangkali Diba bisa berkomentar anakku? Oke, mungkin susu berkaitan dengan sistem pencernaan. Dalam hal apa berkaitannya? Susunya sehat. Terus? Yang lain anak-anakku sekalian boleh menambahkan, yang disampaikan Diba sudah bagus tadi pernyataannya. Menurut Diba ini berkaitan dengan sistem pencernaan karena susunya sehat. Satu orang lagi sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita. Selain ya pada susu ini anak-anakku sekalian betul tadi itu ada namanya nutrisi. Nutrisi ini diperlukan oleh tubuh kita. Nah, benar yang dikatakan Diba bahwa ini berkaitan dengan sistem pencernaan. Sehingga nanti kalau kita membahas sistem pencernaan, berarti fokus kita adalah apa sih yang dicerna dalam tubuh kita. Nah, berarti kita akan berbicara tentang makanan yang dicerna. Nah, itu anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya kita melangkah ke yang kedua. Nah, ini bisa melihat gambar anak-anakku sekalian? Gambar apa ini? Ya, ya ini animasi atau kartun ya, gambar orang sedang makan. Nah, sekarang Pak Guru minta satu orang saja dari kelas 8A itu bersedia menceritakan kisah makannya. Nah, contoh tadi pagi aja dah kalian sudah sarapan. Bisa enggak ceritakan pengalaman saya bagaimana proses kalian memakan itu, memakan makanan? Satu orang nak, selain Diba tadi, boleh? Enggak kenapa, silakan. Ceritakan ke teman kelasnya apa yang kalian makan tadi pagi, itu saja. Halo, satu orang. Hadir semua kan, masih bersama Pak Guru kan di pembelajaran ini? Doni? Doni bisa Doni menceritakan? Ada Doni? Halo, satu orang. Kepada hilang semua ini? Ya, silakan menceritakan. Tadi pagi sudah sarapan kan? Sudah. Oke, tadi pagi makan apa?
Oke, nasi goreng dan telur. Oke, good. Itu aja yang Pak Guru mau dengar. Nah, tadi waktu makan nasi goreng sama telur, pertanyaan saya, nasi goreng itu pertama kali masuknya di mana? Oke, terus turunnya kemana? Oke, turun ke lambung. Setelah dari lambung ke usus halus. Nah, oke. Anak-anakku sekalian ada yang bisa menanggapi yang disampaikan oleh temannya tadi, Doni? Sekarang Pak Guru boleh bertanya, Doni? Siapa namanya tadi itu yang menjawab? Oh, Arsten, sorry. Iya, pertanyaan saya selanjutnya adalah, kenapa tadi kamu mengatakan bahwa dia masuknya ke lambung? Apakah lambung itu dilihat? Nah, apakah usus 12 jari terlihat? Nah, yang terlihat adalah apa? Yang bisa kita amati secara langsung itu apa? Makanan pada saat pada saat mengunyah atau dimasukkan ke dalam mulut. Berarti hanya itu saja yang kita tahu. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang sistem pencernaan kita, bagaimana tadi temannya memakan nasi goreng dan telur itu masuk ke dalam tubuh, maka pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ sistem pada manusia. Begitu anak-anakku sekalian. Sehingga nantinya setelah mempelajari ini, anak-anakku sekalian akan memiliki pengetahuan tentang organ-organ apa saja yang menyusun sistem pencernaan kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Pak Guru perlu menyampaikan bahwa pada hari ini pada hari ini anak-anakku sekalian, mohon maaf ini ada gangguan teknis. Pada hari ini anak-anakku sekalian, itu akan belajar tadi, saya ulangi ya, struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Kompetensi dasar yang harus anak-anak aku capai dalam proses pembelajaran ini itu adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, untuk pertemuan pertama ini anak-anakku sekalian, maka kita hanya berfokus pada mengenali organ penyusun sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai pada hari ini itu adalah seperti berikut. Yang pertama, nanti anak-anakku melalui pengamatan video pencernaan animasi sistem pencernaan makanan, peserta didik dapat mengidentifikasi organ utama. Perhatikan yang Pak Guru bold ya. Jadi nanti anak-anakku sekalian di sini itu akan mengidentifikasi organ utama penyusun sistem pencernaan manusia. Berikutnya, anak-anakku sekalian diharapkan itu bisa mengidentifikasi organ tambahan pada sistem pencernaan manusia. 3, anak-anakku sekalian dapat menjelaskan fungsi setiap organ utama. Yang keempat, yaitu menjelaskan fungsi organ tambahan. Dan yang kelima, nanti anak-anakku sekalian dapat menjelaskan urutan organ dalam proses pencernaan makanan. Nah, ini nanti akan menjawab dengan baik pertanyaan temannya tadi, di mana makanan itu mulai dimasukkan dan nanti berakhirnya di mana. Seperti itu. Dan yang terakhir anak-anakku sekalian, yaitu membedakan
proses pencernaan pada organ utama dan organ tambahan. Nah, jadi nanti anak-anakku sekalian harus mampu melihat bagaimana perbedaan proses pencernaan pada organ utama dan organ tambahan. Untuk anak-anakku sekalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini, maka anak-anakku sekalian akan melakukan aktivitas belajar. Aktivitas belajarnya seperti apa? Jadi aktivitas belajarnya adalah mandiri. Oleh karena itu maka di classroom-nya Pak Guru sudah mengupload bahan ajar, buku siswa, dan LKPD. Nah, di situ nanti anak-anakku belajar secara mandiri dan Pak Guru akan awasi dalam prosesnya. Nah, setelah anak-anakku selesai nanti mengerjakan tugas secara mandiri pada lembar kerja peserta didiknya, barulah kita melakukan diskusi kelas untuk mendiskusikan hal-hal apa yang bisa terjadi di dalam kelas nantinya berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Sampai di sini anak-anakku sekalian, apakah sudah jelas untuk tujuan dan aktivitas belajarnya? Baik, terima kasih. Kalau sudah jelas anak-anakku sekalian, maka kita bisa memulai aktivitas belajar kita untuk mempelajari organ pencernaan pada manusia. Kita akan masuk pada aktivitas pertama. Nah, sekali lagi Pak Guru perlu mengingatkan, aktivitas pertama ini itu beberapa tujuan yang akan dicapai secara bersamaan, yaitu mengidentifikasi organ utama dan organ tambahan serta fungsinya. Dan yang kedua nanti anak-anakku sekalian mengurutkan organ pencernaan. Nah, sebagai bekal anak-anakku sekalian sebelum ke belajar mandiri, Pak Guru akan menampilkan satu video durasi pendek ya. Nah, nanti video yang lebih lengkap itu ada di LKPD-nya. Silakan disimak anak-anakku sekalian. Ya, anak-anakku sudah menyaksikan video yang Pak Guru tampilkan? Sudah bisa didengar tadi audionya? Oke, kalau begitu saya ulangi audionya, ternyata bermasalah. Baik anak-anakku sekalian, apakah sudah terdengar? Oke, tidak kenapa yang pasti terdengar ya nanti video yang lain itu bisa anak-anakku simak di LKPD. Nah, berdasarkan video yang Pak Guru tampilkan, kira-kira anak-anakku sekalian tentunya punya pertanyaan. Nah, kira-kira dari video ini anak-anakku sekalian akan bertanya tentang apa? Silakan. Oke, kalau seperti itu karena anak-anakku sekalian saya ragu untuk menyampaikan. Jadi silakan anak-anakku sekalian menuliskan ya, dituliskan di bukunya, di buku tulisnya.
pertanyaan yang mungkin anak-anakku munculkan ketika melihat tayangan video ini. Pak Guru berikan waktu 1 menit dari sekarang ya untuk menulis satu pertanyaan saja. Boleh 2, kalau anak-anakku bisa silakan menuliskan 2 pertanyaan. Jadi perhatikan video yang ditampilkan dengan tujuan yang akan dicapai anakku sekalian ya pada aktivitas ini. Buat pertanyaannya. Ada yang sudah selesai? Karena nanti Pak Guru akan meminta 1 atau 2 siswa itu untuk menyampaikan pengamatannya. Sudah anakku sekalian? Oke, terima kasih bagi yang sudah menyelesaikan, luar biasa. Yang lain bagaimana? Oke, Kristen terima kasih. Irlan juga sudah. Andre, Batara, Clarissa, Cut Hilda ini gimana? Sudah mengerjakan? Sudah menuliskan pertanyaannya? Baik, kalau sudah saya akan kembali ke slide ya. Baik, 1 orang siswa siapa yang mau berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya terkait dengan video yang sudah ditampilkan. Baik, atas nama siapa nak? Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya Direktur Kurniawan dari kelas 8A ingin bertanya, mengapa harus ada usus besar dan usus kecil, usus halus dan usus Mengapa harus ada? usus halus dan usus besar. Oke, baik. Kenapa harus ada usus halus dan usus besar? Bagus sekali pertanyaannya, berkenaan dengan video tersebut. Ya, di Pak Komang, Pak Guru simpan dulu ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagus. Selanjutnya, siapa lagi? Ayo, mana suaranya? Videonya jelas tadi kan? Videonya itu ada beberapa organ yang ditampilkan. Nah, dari organ tersebut, nah itu tadi hanya disebutkan saja organ-organnya. Nah, sementara di tujuan pembelajaran di aktivitas ini, anak-anakku sekalian kan akan mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Nah, dari video yang Pak Guru tampilkan tadi, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan berkenaan dengan tujuan yang akan kalian capai? Silakan. Ya, bisa diulangi? Bisa diulangi nak pertanyaannya? Apa fungsi dari setiap organ tersebut?
Good, bagus sekali. Apa fungsi dari setiap organ tersebut? Bagus, berarti sudah bisa melihat ininya ya. Satu orang lagi, baru kita akan melakukan kegiatan berikutnya. Silakan satu orang lagi. Tadi sudah dua. Satu pertanyaan lagi. Halo. Ayo, belajarnya rileks anakku sekalian ya. Jangan tegang. Satu siswa lagi, baru kita akan memfinalkan apa yang harus kita kerjakan. Tadi ada organ yang sudah dimunculkan. Ya, silakan, Nak. Apa fungsi lambung dalam organ pencernaan? Apa fungsi lambung dalam organ pencernaan? Oke, bagus pertanyaannya. Berarti tadi sudah menyatu dengan pertanyaan temannya ya. Karena yang ditanyakan temannya tadi yang nomor 2 itu adalah apa fungsi setiap organ. Berarti sudah masuk di sana. Oke, satu lagi. Coba amati yang ada di slide ini. Yang ada di judul, yang ada di atas video itu judulnya apa? Nah, kemudian coba buatkan pertanyaan terkait dengan judul dan video yang diberikan. Silakan. Apa yang dimaksud dengan organ utama dan organ tambahan? Oke, bagus sekali. Apa yang dimaksud dengan organ utama dan organ tambahan? Oke. Ya, ini semakin menarik. Satu lagi, kalau begitu sudah mulai berkembang ininya. Kemampuan kalian dalam membuat atau mengidentifikasi masalah melalui video. Satu lagi anakku sekalian, tadi ada yang menanyakan apa sih itu organ utama dan apa itu organ tambahan. Oke, silakan. Apa perbedaan dari organ utama dengan organ tambahan? Apa perbedaan organ utama dan organ tambahan? Oke, good. Saya kira cukup ya, sudah mewakili ini kurang lebih pertanyaan hampir sama dengan teman-temannya. Nah, benar sekali yang anak-anakku tanyakan tadi, itulah masalah-masalah yang akan kalian pecahkan dalam aktivitas pertama. Jadi, yang pertama tadi, usus besar dan usus halus. Itu merupakan organ. Nah, sehingga nanti anak-anakku sekalian, di kegiatan ini, berarti masalah yang harus kalian pecahkan adalah organ utama itu apa saja, apa yang menyusun organ utama dari semua organ yang ditampilkan di sini, dan apa yang menyusun organ tambahannya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, setelah itu anak-anakku sekalian harus mencari tahu struktur dan fungsi dari setiap organ yang ada. Nah, jadi kalau usus halus, misalkan usus halus berarti di dalamnya usus halus itu seperti apa? Bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana fungsinya. Nah, itu tadi yang anak-anakku sekalian sudah tanyakan. Nah, untuk bisa anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan ini, maka anak-anakku sekalian, Pak Guru persilahkan membuka LKPD. Ya, LKPD-nya itu aktivitas 1. Nah, waktunya Anda mengerjakan ini hanya 15 menit. Ya, paling lama sampai dengan 20 menit anak-anakku sekalian. Itu paling lama sekali ya, 20 menit waktunya untuk menjawab semua masalah yang anak-anakku sampaikan dan Pak Guru sudah ulangi kembali tadi. Sampai di sini jelas aktivitas yang akan dikerjakan? Nah, baik, seperti yang Pak Guru sampaikan, silakan anak-anakku sekalian sekarang belajar secara mandiri, tetap dalam jaringan. Pak Guru akan pantau proses pengerjaannya melalui pengamatan langsung di kamera ya. Baik anak-anakku sekalian, silakan untuk menuju ke LKPD aktivitas 1.
Karsten, boleh diaktifkan kameranya, Pak Guru mau melihat aktivitas saat ini yang dilakukan untuk LKPD 1. Semua ya, mau tolong mengaktifkan kameranya supaya Pak Guru bisa melihat aktivitas yang dilakukan. Terima kasih Wahyu, Karsten, kemudian Ratih sudah bersedia membuka kameranya. Yang lain juga Pak Guru harapkan demikian. Silakan ke LKPD aktivitas 1. Tolong jangan dimatikan kameranya. Pak Guru mau melihat dan nanti akan membantu kalau anak-anakku sekalian ada masalah di sana. Silakan Karsten. Iya, ada tabelnya di situ. Iya, karena kan itu tadi masalah yang ditanyakan oleh kelas ini kan. Apa fungsi dari masing-masing organ itu? Nah, jadi harus diisi supaya anak-anak sekalian tahu jawabannya nanti. Baik, terima kasih Karsten. Bagus. Kalau Anandaku di situ kan Pak Guru sudah posting dalam bentuk Word kan? LKPD-nya. Jadi download dulu LKPD-nya, terus anak-anakku sekalian langsung jawab di situ, diketik di Word saja supaya tidak menulis ya. Yang mau menulis tangan juga boleh, di print out tulis tangan boleh. Anak-anakku sekalian yang menggunakan HP bisa membuat jawabannya di buku tulis. Jadi dibuat saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu di buku tulis, ya. Baik, kita tidak lama ya di situ anak-anakku sekalian, waktunya mungkin hanya 15 menit dan sekarang sudah berjalan. Geraldo boleh buka
aktifkan kameranya Geraldo. Oke, terima kasih. Sementara bekerja Geraldo ya. Hasifa, boleh di-on-kan kameranya Hasifa? Hasifa mungkin tidak mendengar ya informasi panggilan saya. Putus suara atau Pak? Oh, putus-putus ya. Baik. Mungkin jaringannya memang agak ini, trouble. Reski, boleh diaktifkan kameranya Reski? Pak Guru mau lihat aktivitasnya. Risna, oh pakai HP, oke. Oke, baik, terima kasih. Luciana, sementara mengerjakan Luciana? Baik, dilanjutkan nak. Ini Vero saya lihat serius sekali mengerjakannya, bagus. Miluna juga, Diba, oke luar biasa anak-anakku sekalian, silakan dikerjakan ya. Mikaela juga sudah mengaktifkan. Ratih, oke dari tadi Ratih ini Pak Guru serius lihatnya mengerjakan. Baik, 7 sampai 8 menit lagi ya. Nah, kalau di situ anak-anakku sekalian ada tugas membuat mind mapping, peta pikiran. Anak-anakku sekalian boleh menuliskannya di buku cetak saja dulu. Di buku cetak dituliskan. Karena agak susah kalau anak-anakku membuatnya di Word, langsung di komputer. Jadi boleh di kertasnya saja dulu ya, dicoret-coret mind mappingnya.
Ya, waktu tersisa 5 menit. 5 menit, 4 menit lagi anak-anakku sekalian. Di aktivitas 1 ada berapa pertanyaan yang Pak Guru kasih? 5 ya. Ada 5 pertanyaan. Saat ini anakku sekalian sudah sampai pada pertanyaan berapa di aktivitas 1? Sudah mengerjakan yang mana? Narati sampai di mana, Mina? Wahyu sampai di mana? Baru 2. Oke, Rati? Oke. Di LKPD nomor 3, maaf di LKPD di aktivitas 1 nomor 3 itu ada salah anunya ya, salah pernyataannya. Harusnya bukan di atas tapi di bawah. Coretlah kata yang tidak sesuai dengan pernyataan di bawah dan gantikan dengan kata yang sesuai. Jadi aku tinggal mencoret saja menurut apa yang kalian sudah pelajari, nanti digantikan. Bahwa yang dicoret itu harusnya diganti dengan kata ini. Seperti itu.
Ya, silakan, Nak. Jil. Ya. Tidak kenapa, Nak? Silakan. Ya, baik anak-anakku sekalian, saya kira waktunya sudah cukup. Kita akan mengecek kembali hasil belajar kalian pada aktivitas 1. Nah, sudah bisa Pak Guru cek hasil belajarnya? Nah, baik anak-anakku sekalian. Sekarang Pak Koma akan men-share sesuatu lagi. Tolong diperhatikan, nanti kita sama-sama melihatnya. Oke, mohon dipastikan apakah semua sudah melihat. Tolong perhatikan dulu ke tampilan layar laptop atau HP-nya anak-anakku sekalian. Sudah bisa melihat apa yang Pak Guru sharingkan? Oke, baik, kita fokusnya ke sini sekarang ya. Kita fokusnya ke sini untuk mengecek hasil belajarnya. Nah, anak-anakku sekalian, pada sesi ini selanjutnya saya akan mengambil satu bagian di LKPD yang harus dicermati dengan baik, yaitu pertanyaan nomor 3. Apakah ada pertanyaan seperti ini di LKPD-nya? Nah, tadi anak-anakku sekalian di awal sudah belajar tentang organ-organ pencernaan dan fungsinya, serta mampu membedakan organ utama dan organ tambahan. Nah, sekarang di sini saya punya pertanyaan, silakan anak-anakku komentari. Ini pertanyaan menurut saya dan ini benar menurut saya. Ya. Sistem pencernaan manusia disusun oleh organ utama dan organ tambahan. Organ utama terdiri dari mulut, kerongkongan, pankreas, usus halus, kantung empedu, dan hati. Sedangkan organ tambahan
terdiri dari anus, usus besar, dan lambung. Sekali lagi, pernyataan ini benar menurut Pak Guru. Nah, apakah pernyataan ini juga benar menurut anak-anakku sekalian setelah mempelajari materi pada setelah melakukan kegiatan pada aktivitas 1? Silakan yang mau memberikan komentarnya, yang mau yang berbeda pendapatnya dari hasil belajarnya tentang ini, pernyataan yang Pak Guru sampaikan. Halo, apakah suara saya jelas? Ya. Tadi di aktivitas 1, anak-anakku sekalian sudah belajar tentang organ-organ. Di situ juga anak-anakku sekalian sudah belajar organ, fungsinya apa saja, nanti lebih dilihat di LKPD. Jadi menjawab pertanyaan Pak Guru tidak harus lisan, tapi boleh juga membaca apa yang sudah dibuat di LKPD. Ya. Kemudian kalian juga sudah mempelajari tadi tentang apa? Membedakan antara organ utama dengan organ tambahan. Nah, sekarang saya mengatakan, saya ulangi sekali lagi, Pak Guru punya pernyataan yang benar menurut saya. Pernyataannya terlihat di slide ini. Bagaimana anak-anakku melihat pernyataan ini? Apakah sudah sesuai menurut kalian atau tidak? Berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari? Silakan dikomentari pernyataan ini anak-anakku sekalian. Apakah sudah benar ini urutan organ utama dan organ tambahannya? Halo? Silakan, Nak. Satu orang saja. Apakah yang lain nanti sama atau tidak? Oh, berbeda ya? Oke, saya catat di. Oke, jangan kita konsennya ke sini saja. Kita konsentrasinya ke sini saja. Nah, sekarang anak-anakku sekalian lihat ini. Apakah ini sudah sesuai atau tidak pernyataan ini? Apakah sudah benar menurut kalian dari hasil belajar itu? Sudah benar? Organ utama terdiri dari mulut, kerongkongan, pankreas, usus halus, kantung empedu, dan hati. Apakah benar pernyataan ini? Oke, bagus. Yang mengatakan tidak boleh diberikan sanggahannya di mana? Dari hasil belajarnya? Yang mana di sini yang kamu tidak setujui? Oke. Hati harusnya ada di organ tambahan. Oke, good. Selain itu? Oke, usus besar harusnya berada di organ utama. Apalagi anak-anakku sekalian? Lambung juga di organ utama, bagus. Apalagi? Bagaimana dengan anus? Oke, anus harusnya di mana? Di organ utama. Oke. Bagaimana dengan kantung empedu? Oke, good. Bagaimana dengan pankreas?
Tambahan. Baik. Apakah sudah setuju semua? Atau masih ada yang lain yang punya pendapat berbeda? Kerongkongan di mana? Oke, tadi ada yang mengatakan tambahan, ada yang mengatakan utama. Dari hasil belajarnya, dari aktivitas kalian, dari menelusuri informasi, itu kerongkongan merupakan organ utama atau tambahan? Ada yang utama, oke. Selain, tadi saya mendengar hanya satu orang yang menyatakan kerongkongan adalah organ tambahan. Yang lain bagaimana? Selain tadi yang, siapa namanya? Siapa tadi yang mengatakan itu, nak? Wah, iya, selain Wahyu. Wahyu colong dicek kembali, nak ya, dicek kembali tentang apa namanya di belajarnya, di aktivitas belajarnya. Pastikan bahwa kerongkongan itu seperti yang disampaikan temannya tadi, bahwa dia merupakan organ utama. Nah, dengan demikian anak-anakku sekalian, maka ini jadinya. Ya. Jadi tolong bantu Pak Guru untuk membenarkan ini, pernyataan ini. Sama-sama, satu orang. Silakan bantu saya untuk membenarkan pernyataan ini. Kesimpulan kita. Pak Guru bacakan, nanti tolong langsung disampaikan mana kata yang harus diganti ya. Sistem pencernaan manusia disusun oleh organ utama dan organ tambahan. Organ utama terdiri dari mulut, kerongkongan, pankreas harusnya diganti dengan apa anakku sekalian? Tidak meski berurut, yang pasti dia harus organ, ya baik, terima kasih, bagus. Lambung, terus usus halus, sudah benar ya? Kantung empedu harusnya diganti dengan apa anakku sekalian? Usus besar. Hati harusnya diganti dengan? Halo? Ya, oke. Nanti kita pindahkan, tapi dia diganti dengan apa di sini harusnya? Oke, good. Diganti dengan anus. Sedangkan organ tambahan terdiri dari anus. Tadi anus harusnya diganti dengan apa di sini? Hati ya. Boleh ya, boleh betul. Hati, kemudian ada tadi sebutnya pankreas. Dan terakhir adalah apa tadi? Kantung empedu. Nah, saya ulangi sekarang pernyataannya. Sistem pencernaan manusia disusun oleh organ utama dan organ tambahan. Organ utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan usus besar dan anus. Sedangkan organ tambahan terdiri dari hati, pankreas, dan kantung empedu. Nah, berarti inilah yang menjadi kesimpulan di kelas kita tentang organ pencernaan manusia. Nah, untuk fungsinya anak-anakku sekalian, nanti dipelajari kembali yang sudah ada di LKPD, apa fungsinya kerongkongan, mulut, lambung, dan sebagainya. Itu memang harus diulang kembali. Nah, namun demikian tadi anak-anakku sudah menuliskannya di LKPD. Nanti Pak Guru akan periksa kembali LKPD-nya. Nah, sampai di sini berarti kegiatan aktivitas pertama kita sudah terselesaikan. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke aktivitas kedua, anak-anakku sekalian boleh meregangkan badannya dulu. Ya, boleh meregangkan badannya. Silakan. Ya, 15 menit anak-anakku sekalian. Boleh mengatur posisi duduk. Mengedip-ngedipkan matanya supaya tidak terlalu terradiasi. Baik. Sudah? Tarik nafas. Minum air putih. Pastikan meminum air putihnya. Selanjutnya saya masuk ke aktivitas 2. Di aktivitas 2 anak-anakku sekalian, sekali lagi Pak Guru ingatkan, di sini kalian akan membedakan proses pencernaan pada organ utama dan organ tambahan.
Ya, jadi kalau tadi anak-anakku sekalian sudah tahu organ utama dan organ tambahan, sekarang bedakan bagaimana sih pencernaan pada organ utama dan organ tambahan. Apakah sama-sama terjadi proses pencernaan atau tidak? Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian silakan simak video berikut. Ya, sudah disimak videonya? Sudah disimak videonya anak-anakku sekalian? Oke, baik, sama seperti yang tadi kegiatannya. Jadi berdasarkan video ini, anak-anakku sekalian sekarang menuliskan pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan setelah menyimak video. Silakan, waktunya 30 detik dari sekarang. 30 detik saja menuliskan pertanyaannya di buku catatannya terkait dengan video yang anak-anakku sudah tonton. Oke, baik. Kalau sudah, silakan anak-anakku sekalian membacakan pertanyaannya terkait video tadi. Dipersilakan anak-anakku sekalian. Ayo Pak, Silakan. bagaimana proses organ tambahan untuk mencari makanan? Bisa diulangi? Bagaimana proses organ tambahan untuk mencerna makanan? Oke, bagus sekali pertanyaan. Bagaimana proses organ utama organ utama ya, Nak ya? Organ tambahan. Ya Pak, organ tambahan. Oke, organ tambahan dalam mencerna makanan. Bagus sekali pertanyaannya. Berikutnya, saya hanya Pak Guru butuh 3 orang saja. Penanya yang kedua silakan. Halo. Dibacakan saja nak pertanyaannya yang sudah ditulis tadi.
Silakan. Oke. Silakan, Nak. Proses apa yang terjadi pada saat makanan berada di kerongkongan? Proses apa yang terjadi pada saat makanan berada di kerongkongan? Oke. Selanjutnya, satu penanya lagi. Satu penanya lagi. Dua laki-laki nih. Ayo, dari satu lagi, siswi. Mana suaranya ketua kelasnya ini? Diba, Rati. Ayo nak dituliskan saja, dibacakan saja pertanyaan yang sudah ditulis tadi. Kayaknya malu-malu semua ini menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan itu tidak ada yang salah ya. Pertanyaan yang kalian kemukakan itu tidak ada yang salah. Justru dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti yang akan kita buat menjadi satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Jadi tidak ada yang salah kalau bertanya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar gitu. Karena belum ada jawabannya. Satu penanya lagi. Baik, silakan Nak. Apa yang terjadi jika organ tambahan tidak ada dalam tubuh? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi ada 3 ya. Sudah, saya kira cukup 3 pertanyaan ini. Nanti anak-anakku yang lain mudah-mudahan pertanyaannya sama. Tapi kalau tidak, perhatikan pertanyaan itu akan saya periksa juga nanti di kantung tugas. Jadi semua yang tidak bertanya berarti bisa dikategorikan tidak ada penilaian yang bisa Pak Guru kasih. Nah, gitu. Jadi untuk kali ini hanya 3 pertanyaan yang saya ambil. Sisanya nanti saya periksa di kantung tugas. Mudah-mudahan sama ya pertanyaannya. Jadi Pak Guru ulangi ya untuk ke semua kelas. Pertanyaan yang pertama tadi, proses apa yang terjadi pada organ tambahan? Proses pencernaannya seperti apa? Kemudian yang kedua tadi bertanya kalau di kerongkongan itu proses apa namanya pencernaannya disebut seperti apa? Pencernaan apa? Dan yang terakhir yang ketiga tadi adalah pertanyaannya mengatakan apa yang terjadi kalau misalkan organ tambahan itu tidak ada di dalam sistem pencernaan kita. Nah, pertanyaan ini bagus sekali. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka di aktivitas 2, anak-anakku nanti akan mencari tahu bagaimana membedakan antara proses pencernaan yang terjadi pada organ utama dan pencernaan yang terjadi pada organ tambahan. Atau begini, bisa juga disederhanakan. Apakah di organ tambahan juga itu terjadi namanya proses pencernaan atau tidak? Nah, itu yang harus kalian cari tahu berdasarkan apa yang disampaikan tadi. Nah, dengan bisa menjawab hal tersebut, maka anak-anakku sekalian akan tahu apa sih pentingnya organ pencernaan, apa sih pentingnya organ tambahan dalam pencernaan manusia. Nah, itu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, saya arahkan untuk membuka LKPD 2, dikerjakan aktivitas 2-nya. Silakan dari sekarang, karena waktu kita sudah semakin mau selesai ini anak-anakku sekalian. Silakan langsung masuk ke LKPD 2, aktivitas 2. Kalau anak-anakku lihat, ini aktivitasnya. Nah, anak-anakku sekalian supaya terarah, silakan anak-anakku membaca buku siswa halaman 188 sampai dengan 190 di buku siswanya. Dibuka buku siswanya. Di situ anak-anakku sekalian akan menemukan informasi terkait dengan apa yang sudah ditanyakan tadi oleh temannya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian tinggal menjawab 2 pertanyaan. Silakan dimulai dari sekarang.
saya akan juga tetap mengecek anak-anakku sekalian di kameranya. Baik, silakan diaktifkan kameranya. Pak Guru ingin melihat anak-anakku sekalian saat ini sudah mengerti. Silakan. Halaman berapa tadi, Pak? 188 sampai dengan 190 nah. Buku siswa. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, saya mohon dengan sangat anak-anakku sekalian dibuka webcam kameranya. Wahyu sudah membuka, terima kasih Nak Wahyu. Pak, Ya, tapi Pak, jamnya sudah selesai tadi, Pak. Jadwalnya 9.30 sudah istirahat, Pak. ya, mohon maaf Pak, karena Pak Guru terlambat tadi, ini menggunakan waktu 2 kali 40 menit. Iya, Pak. Sedikit lagi anak-anakku sekalian ya. Iya, Pak. Baik. Ya, baik anak-anakku sekalian, karena mengingat waktu, jadi anak-anakku sekalian nanti dibaca kembali untuk di bukunya. Sekarang tolong diperhatikan ke slide saya, apakah sudah tampak slide-nya di layar monitor? Ya, Pak. Oke. Baik anak-anakku sekalian, di sini saya punya sebuah pernyataan, nanti tinggal anak-anakku sekalian dikoreksi apakah pernyataan ini sudah benar atau salah. Ya. Sistem pencernaan manusia hanya terdiri atas saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini dibentuk oleh organ utama maupun organ tambahan. Makanan yang dicerna pada organ pencernaan tidak melewati hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, berdasarkan bacaan dari anak-anakku sekalian tadi, apakah pernyataan ini sudah benar atau tidak? Sistem pencernaan manusia hanya terdiri atas saluran pencernaan. Ini pernyataannya benar atau salah? Kalau di halaman 189 anak-anakku baca, apakah di situ 188 apakah pernyataan ini sudah benar? Ya, benar ya, ternyata tidak hanya sistem pencernaan manusia, bukan hanya saluran pencernaan, tetapi juga harus ada namanya kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini dibentuk baik oleh organ utama maupun organ tambahan. Ini salah ya, karena saluran pencernaan itu hanya dibentuk oleh organ utama. Makanan yang dicerna pada organ pencernaan tidak melewati hati, kantung empedu, dan pankreas. Pernyataan ini benar karena apa? Hati, kantung empedu, dan pankreas itu adalah kelenjar pencernaan. Jadi dia bukan merupakan organ. Nah, sekali lagi, anak-anakku sekalian, berdasarkan bacaannya, anak-anakku sekalian akan mendapatkan kesimpulan tadi. Kita sama-sama perbaiki ya. Sistem pencernaan manusia terdiri, nah ini kata hanyanya berarti harus dihilangkan.
atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini dibentuk baik oleh ini, berarti saluran pencernaan ini dibentuk oleh organ utama. Makanan yang dicerna pada organ pencernaan tidak melewati hati, kantung empedu, dan pankreas. Karena organ tambahan ini pada dasarnya merupakan kelenjar pencernaan. Baik, itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari aktivitas belajar yang kedua. Terakhir anak-anakku sekalian, Pak Guru akan memberikan evaluasi. Oleh karena itu, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ini bentuknya pilihan ganda. Saya akan posting di di chatnya ya. Baik, silakan diakses di chatnya. Itu dikerjakan 10 menit, setelah itu maka pembelajaran kita berakhir. Paling lama 10 menit, anak-anakku sekalian, silakan. Baik, waktu kita masih tersisa 10 menit ya. Anakku sekalian yang sudah selesai boleh mengechat di fitur chat mengatakan sudah selesai. Untuk menjawab soal tersebut, anak-anakku sekalian boleh membuka referensi, silakan dibuka bukunya, dibuka LKPD-nya, bahan ajar juga boleh. Tadi kita mulai jam 8.30 nak ya. Waktu yang Pak Guru pakai itu 80 menit.
Ya, baik anak-anak sekalian, nanti eh, bisa dilanjutkan mengerjakan soalnya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini kita sudah mempelajari tentang organ pencernaan, penyusun sistem pencernaan manusia. Nah, dari dua aktivitas tadi anak-anakku sudah melihat bahwa yang pertama, sistem pencernaan manusia itu disusun dari dua organ ya, ada namanya organ utama dan organ tambahan. Nah, kemudian organ utama dan organ tambahan ini itu juga memiliki hubungan. Satu berfungsi sebagai saluran dan yang satunya juga berfungsi sebagai kelenjar. Nah, makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan itu tidak akan pernah memasuki namanya kelenjar pencernaan karena kelenjar pencernaan ini memiliki fungsi-fungsi tertentu berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari tadi. Kemudian Pak Guru melihat dalam proses pembelajaran kali ini kenapa agak lambat prosesnya itu karena anak-anakku sekalian saya melihatnya masih malu untuk menyampaikan pendapatnya ketika mencermati sesuatu, katakanlah video. Nah, itu yang membuat lambat. Sehingga harapannya Pak Guru ke depan untuk pertemuan di berikutnya, anak-anakku sekalian sudah harus lebih berani, punya rasa percaya diri yang bagus untuk menyampaikan segala hal yang diamati. Jadi sekali lagi penekanannya adalah tidak ada yang salah ketika anak-anakku sekalian bertanya. Nah, nanti eh, modelnya adalah dituliskan dulu, kemudian setelah dituliskan baru disampaikan pertanyaannya. Anak-anakku sekalian, di pertemuan berikutnya materinya jauh lebih menantang daripada materi hari ini. Materinya itu adalah tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, supaya ada bahan belajarnya untuk minggu depan, maka di classroom sebentar Pak Guru langsung posting bahan ajar yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, waktu tinggal 3 menit, anak-anakku masih bisa memempatkan dengan baik. Kita akan berakhir di 9.50. Ya, disilakan dimempatkan dengan baik waktu tersebut. Anak-anakku sekalian, ada yang mau disampaikan terkait dengan pembelajaran hari ini? Ada masalah yang menurut kalian bisa disampaikan? Silakan. Apa kendalanya mengikuti pembelajaran pada hari ini supaya bisa menjadi perbaikan untuk Pak Guru dalam merancang pembelajarannya? Silakan anak-anakku, enggak kenapa? Jangan malu, jangan takut karena sesuatu itu harus disampaikan gitu. Jangan sampai Pak Guru yang terlalu banyak memberikan materi atau apa dan sebagainya. Itu juga ataukah ada kendala dengan akses internet, membuka link dan sebagainya, itu perlu disampaikan. Nah, terkhusus misalkan saya masih malu bertanya dan sebagainya. Nah, itu juga bisa disampaikan dalam pembelajaran ini. Kendala-kendala yang dihadapi tadi selama proses pembelajaran. Ataukah tiba-tiba kaget begitu karena digantikan oleh Pak Komang, Pak Polisian diganti dengan Pak Komang. Mungkin juga ini baru pertama kali Pak Guru bertemu dengan kalian. Nah, itu juga bisa menjadi masalah dalam pembelajaran ini. Kalau itu anak-anakku rasakan. Yang anak-anakku rasakan ya. Baik, semenit lagi anak-anakku sekalian, waktu sudah berakhir. Ya, saya kira waktunya sudah selesai. Nanti anak-anakku sekalian tidak punya waktu istirahat karena harus mengikuti pembelajaran berikutnya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sekali lagi sebagai insan yang beriman, mari kita berdoa. Oleh karena itu, ketua kelas sekali lagi silakan memimpin teman-temannya berdoa. Iya, Pak. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Sudah selesai. Baik, terima kasih Diba dan anak-anakku sekalian semua. Terima kasih banyak sudah bergabung pada pembelajaran pada hari ini. Pak Guru juga mohon maaf bila mana ada kekeliruan, ada kata yang salah dalam proses pembelajaran ini. Sekali lagi untuk masa pandemi seperti ini anak-anakku sekalian tetap jaga kesehatan, jaga stamina tubuhnya, dan selalu ingat cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun ya. Dan pastikan anak-anakku sekalian senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di daerah kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Dan selamat pagi semuanya. Terima Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan boleh keluar anak-anakku dari Meet. Kalau tidak, saya yang tutup rapatnya ya, tutup meetingnya pada hari ini. Oke. Pak Al, terima kasih banyak Pak Al. Nanti tolong diberi catatan Pak Al. Ya, sama-sama Pak. Diberi catatan. Ya, nanti diberi catatan Pak Al ya di komentar saran Pak Al, hal-hal yang berhubungan baik dari konten ataupun dari segi penyajian dan kendala yang Pak Al lihat dalam saya membelajarkan ini. Siap, Pak. Siap. Oke. Makasih banyak Pak Al, selamat pagi.